Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti dengan NPM 2410 6311 10 13 2. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen penguji Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan analisis dan gagasan filosofis terkait tantangan serta implementasi pendidikan di era modern. Adapun yang pertama, demokratisasi dan tantangan digital. Pendidikan Islam itu harus adil untuk semua siswa, tapi sekarang tantangannya adalah media sosial. Nah, poin pentingnya, demokratisasi artinya PAI di sekolah umum tidak boleh pilih kasih dan tidak boleh memaksa. Semua murid punya hak yang sama untuk belajar dan berdiskusi secara terbuka. Nilai Islam yang diajarkan adalah kasih sayang untuk semesta dan toleransi. Adapun tantangannya, di era digital, tantangan terbesarnya adalah banyaknya hoaks, agama dan konten negatif di internet. Guru bukan lagi sekedar pemberi materi, tapi harus jadi benteng moral agar siswa bisa menyaring info yang benar. Adapun yang kedua, belajar bertahap ala Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Nah, belajar itu harus pelan-pelan dari yang mudah ke yang susah dan fokus ke praktek nyata. Ibnu Khaldun punya konsep namanya al-tadarruj. Artinya, belajar itu harus bertahap dari yang gampang ke yang susah serta seimbang antara otak atau ilmu dan hati yaitu adab. Ini cocok banget sama kurikulum merdeka yang fokus pada keaktifan siswa. Adapun contoh di kelas seperti di siswa SMP, misalnya materi tentang empati. Jangan cuma disuruh hafal teorinya aja. Yang tahapan pertama itu ajak siswa nonton video kasus bullying. Nah, tahapan keduanya diskusikan bareng-bareng apa kata Al-Quran tentang hal itu. Tahapan yang ketiga, bikin proyek nyata seperti kampanye Stop Bullying di sekolah. Adapun yang ketiga, gabungan agama dan sains Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ilmu agama dan Islam, ilmu agama dan ilmu umum itu jangan dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kalau ilmu agama dan sains itu harus bersatu di zaman modern. Sains tanpa agama bisa bikin orang pintar tapi merusak. Sebaliknya, agama tanpa sains bikin kita ketinggalan zaman. Adapun contoh di kelas, saat belajar ayat tentang penciptaan alam semesta, guru tidak cuma bahas tafsirnya, tapi juga mengaitkan dengan ilmu IPA atau geografi tentang cara menjaga kelestarian bumi. Jadi, menjaga alam itu adalah bagian dari ibadah. Adapun yang keempat, keteladanan guru menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, guru di era modern harus jadi contoh nyata, role model, bukan cuma sekedar pengajar. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, kunci utama pendidikan adalah adab, dan guru harus punya sifat tawadu atau rendah hati. Antara omongan dan perbuatan, guru harus sama. Adapun solusi krisis guru, di era Google, murid bisa cari info apa aja. Maka, peran guru sekarang bukan cuma transfer ilmu, tapi transfer nilai. Guru harus mencontohkan langsung cara berbicara yang sopan dan bijak di media sosial. Adapun yang kelima, pemurnian ajaran Ahmad Hasan Persis.
Mengajarkan Islam harus berdasarkan sumber yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi tetap harus bijaksana. Nah, Ahmad Hasan menekankan pentingnya membersihkan ajaran Islam dari mitos atau urusan yang tidak ada dalilnya, yaitu purifikasi, agar umat Islam berpikir kritis dan rasional berbasis Al-Quran dan hadis. Nah, adapun dampaknya, konsep ini bagus sebagai gerakan pembaruan, yaitu reformisme, supaya kurikulum PAI bisa berbasis data yang valid. Namun, dalam penerapannya di sekolah umum, kita tetap harus mengajarkannya secara inklusif dan menghargai perbedaan budaya sekitar agar tidak terjadi konflik. Adapun yang keenam, 3 pilar. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Nah, 3 pondasi dasar untuk membuat visi misi jurusan PAI. 3 istilah ini adalah pondasi filsafat untuk menyusun visi misi prodi PAI. Ontologi, yang mana ontologi ini melahirkan lulusan PAI yang bertauhid dan berakhlak mulia. Adapun epistemologi, bagaimana cara belajarnya, yaitu menyusun kurikulum yang menggabungkan teks agama, logika, dan riset ilmiah. Nah, sedangkan aksiologi, apa gunanya? Memastikan lulusan PAI bermanfaat, membawa kedamaian, dan memajukan masyarakat. Adapun yang ketujuh, konsep ta'dib. Syekh Naqub Al-Attas dalam RPP. Pendidikan bukan cuma bikin anak pintar, tapi membentuk anak yang beradab. Nah, Al-Attas mengenalkan istilah ta'dib. Artinya, pendidikan itu fokus utamanya adalah membentuk adab atau karakter, bukan cuma mentransfer pengetahuan. Nah, penerapan di RPP guru, di dalam RPP tujuan belajarnya bukan sekadar siswa mampu menjelaskan arti jujur, tapi siswa terbiasa berperilaku jujur. Penilaiannya pun diambil dari pengamatan perilaku sehari-hari siswa, bukan sekadar nilai ujian kertas. Adapun yang ke-8, Islamisasi ilmu. Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu umum, yaitu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu, yaitu mewarnai ilmu umum dengan nilai-nilai tauhid, agar ilmu tersebut membawa maslahat. Nah, contoh prakteknya, gabungkan pembelajaran PAI dengan materi ekonomi atau sosiologi. Siswa diajak melihat masalah kemiskinan atau bahaya pinjol ilegal. Sosiologi atau ekonomi lalu dicarikan solusinya menggunakan prinsip zakat dan keadilan ekonomi Islam PAI. Hasilnya, siswa bisa membuat proyek koperasi syariah di sekolah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.